Salam sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Anda di channel ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan saya berdoa agar melalui channel ini Anda diberkati dan channel ini memberkati banyak orang. Saudara, pemberita Injil dewasa ini ada yang berani menyampaikan kebenaran tetapi ada juga yang tidak berani. Mengapa? Sebab ada orang punya kecenderungan berada di zona nyaman, tidak mau mengambil resiko. Padahal memberitakan Injil itu selalu saja berhadapan dengan resiko. Ini menarik saudara sekalian, mari kita belajar bersama dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Di bawah judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, tema khotbah kali ini, beritakanlah Injil dengan segala resiko. Dari tema ini tersirat pesan betapa pentingnya memberitakan Injil itu, sehingga apapun resikonya, kita harus berani menanggungnya. Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan Allah. Injil adalah berita tentang Yesus yang datang, mati, dan bangkit serta naik ke sorga demi untuk menyelamatkan kita. Nah, berita ini ditegaskan dalam kitab Injil Matius harus kita beritakan.
Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar Injil itu diberitakan. Tetapi kita harus sadar, memberitakan Injil itu tidak mudah. Para penginjil yang datang ke tanah Minahasa itu melalui proses yang tidak mudah. Nah, di sini kita berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan. Tetapi perintah Yesus harus kita laksanakan. Kitab Injil Matius memberikan perhatian terhadap hal ini. Perintah Yesus untuk memberitakan Injil kita baca dalam kitab Injil ini. Kitab Injil Matius adalah kitab Injil yang mengangkat tema Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kitab Injil ini ditulis tahun 70 Masehi oleh Matius, murid Yesus, di kota Antiokhia. Nah, kitab Injil ini dialamatkan kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Karena itu kalau kita membaca kitab Injil Matius, kita akan menemukan ada banyak kutipan perjanjian lama. Di sini kita membaca silsilah Yesus itu dimulai dari Abraham. Nah, orang Yahudi memahami Abraham itu adalah bapa segala orang yang percaya. Sekalipun kitab ini dialamatkan kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi, namun isi kitab ini tidak semata-mata dialamatkan kepada orang Yahudi. Kitab ini, berita Injil dalam kitab ini dialamatkan kepada seluruh bangsa. Hal itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita dalami bagian Alkitab ini. Jika penginjil Matius memberikan penekanan kepada Injil Yesus Kristus yang harus diberitakan, apa resiko dalam memberitakan Injil? Apa manfaat memberitakan Injil? Dan apa pesan Yesus ketika kita diperhadapkan dengan resiko? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca saat ini, Matius 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-32, itu sesungguhnya berada dalam bingkai pelayanan Yesus di Galilea. Dan topik pengajaran Yesus di sini adalah kerajaan sorga. Beritakanlah kerajaan sorga. Dalam perikop sebelumnya, Matius 10 ayat yang ke-7, disebutkan di sini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga yang dimaksud adalah Yesus Kristus dan pelayanannya. Yesus Kristus sudah dekat. Yesus Kristus benar-benar menyatakan kuasanya melalui pelayanannya. Dan ini harus diberitakan. Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk memberitakan Injil ini. Nah, karena 12 murid diperintahkan untuk memberitakan Injil, kita harus tahu bagaimana medan pelayanan Injil, bagaimana dunia pekabaran Injil, bagaimana sesungguhnya realitas kehidupan di mana orang disuruh untuk memberitakan Injil. Mari kita arahkan perhatian kita pada ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dunia pekabaran Injil digambarkan di sini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi dunia pekabaran Injil adalah ibarat serigala. Serigala adalah binatang yang ganas, binatang yang suka memangsa binatang lain, dan itu menjadi makanannya. Jadi serigala adalah gambaran dunia yang kejam, dunia yang tidak bersahabat, dunia yang suka menghancurkan sesamanya. Inilah dunia pekabaran Injil. Nah, karena dunia yang menjadi alamat pekabaran Injil itu digambarkan seperti serigala, dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan tipu muslihat, maka Yesus memberikan pesan di sini.
hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa? Karena kita sebagai pengikut Yesus diibaratkan domba di tengah-tengah serigala. Mari kita berimajinasi, domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah-tengah serigala. Domba itu akan menjadi makanan si serigala ini. Tidak berhitung 1, 2, dia pasti akan dimakan oleh serigala ini. Jadi secara logis, ini sesuatu yang tidak mungkin. Domba tidak mungkin lari. Domba tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dari si serigala yang ganas ini. Nah, bagaimanakah agar domba ini bisa selamat? Yesus memberikan pesan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat menyampaikan kabar selamat ini, Yesus meminta, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ada 2 hal yang menjadi penekanan Yesus di sini, yaitu kecerdikan dan ketulusan. Mengapa harus cerdik? Agar kita tidak mati konyol. Karena itu diibaratkan di sini seperti ular. Gambaran ular di Israel yang berada di Bukit Batu, ketika orang mencoba untuk menghancurkan kepala ular itu, dia bersembunyi di balik batu, kemudian dia masuk ke lubang dan dia pada akhirnya bisa menyelamatkan diri. Itulah kecerdikan. Jadi kita harus cerdik agar ketika kita menyampaikan berita Injil, kita tidak mati konyol. Jadi kecerdikan ini terhubung dengan pikiran kita. Dalam memberitakan Injil, kita harus mengoptimalkan pikiran kita agar jangan sampai kita mati konyol. Itulah kecerdikan. Yesus meminta kita dalam memberitakan Injil harus cerdik. Yang kedua, kita diminta untuk tulus seperti merpati. Tulus artinya bersih. Tulus artinya tidak ada kepalsuan. Tulus artinya tidak ada kemunafikan. Jadi dalam menjalani kehidupan, kita diminta menjadi pengikut Yesus yang tidak ada kepalsuan, yang tidak bersandiwara, yang tidak tersenyum kepada orang, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kebencian. Tuhan tidak suka gaya hidup yang seperti itu. Memberitakan Injil ternyata kita tidak lepas dari risiko. Saya mencatat ada 3 risiko dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Yang pertama, risiko adanya penganiayaan. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 17 dan ayat yang ke-23. Dalam ayat yang ke-17 disebutkan di sini, ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Majelis agama adalah lembaga pengadilan pada waktu itu. Jadi ada orang yang berupaya menjatuhkan kita sehingga kita masuk dalam pengadilan agama. Dan yang kedua, ada yang menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi penganiayaan terjadi di rumah ibadat. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus ini telah menjadi kenyataan. Dewasa ini kita menyaksikan ada orang yang bertekun dalam imannya kepada Yesus masuk dalam pengadilan agama dan ada penganiayaan terhadap umat yang berada di rumah ibadat. Karena itu dalam ayat 17 Yesus memberikan pesan, waspadalah. Artinya hati-hatilah. Berlakulah seperti ular yang cerdik agar kita dapat meloloskan diri dari jebakan-jebakan yang dapat menghambat kita, yang dapat menghancurkan kita dalam memberitakan Injil. Bahkan dalam ayat yang ke-23 kita membaca, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ini menggambarkan betapa hebatnya penganiayaan itu, sehingga Yesus memberikan pesan agar lari ke kota yang lain. Resiko yang kedua, ada orang yang akan menggiring kita ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Jika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menyaksikan bagaimana Paulus digiring ke muka penguasa. Banyak orang yang membenci Paulus dan mereka menghadapkan Paulus ke pembesar-pembesar kota pada waktu itu. Realitas yang semacam ini bukan hanya terjadi pada zaman Paulus. Sampai saat ini ada saja orang yang mencoba mendiskreditkan orang Kristen.
dengan menghadapkan mereka kepada penguasa-penguasa. Resiko ini dapat kita baca dalam ayat yang ke-18. Resiko yang ketiga dapat kita baca dalam ayat yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Akan terjadi pembunuhan. Di mana? Di dalam keluarga. Ternyata ada kekacauan dalam keluarga, ada pertentangan dalam keluarga, dan itu bisa saja berujung pada pembunuhan. Sekalipun demikian, Kitab Injil Matius menunjukkan kepada kita ada manfaat dari semuanya itu. Manfaat yang pertama, perhatikan ayat 18. Ketika kita diperhadapkan pada penguasa-penguasa dan raja-raja, ini menjadi suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi benar kita diperhadapkan pada penguasa-penguasa, tapi disitulah kesempatan bagi kita untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar selamat tentang Yesus Kristus. Ini manfaat yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan resiko, kita digiring orang, diperhadapkan dengan penguasa-penguasa. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi, sebab penguasa pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan bertanya kepada kita, mengapa sampai kita diperhadapkan kepada mereka. Dan disinilah kita punya ruang untuk bersaksi kepada mereka, menyampaikan kabar keselamatan. Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Dan raja serta orang-orang yang tidak mengenal Allah beroleh kesempatan untuk mendengar berita tentang Injil Yesus Kristus, berita tentang kabar selamat itu. Manfaat yang kedua dapat kita baca dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ketika kita diperhadapkan kepada mereka, kita tidak tahu harus berkata apa. Nah, disinilah ada peran roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini adalah kalimat yang membawa sukacita bagi kita. Ternyata ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sendirian. Ada roh Bapa. Roh Bapa itu adalah penolong bagi kita. Roh Bapa itulah yang akan membantu kita mempertanggungjawabkan apa yang sedang kita lakukan dalam pemberitaan Injil itu. Nah, Roh Bapa inilah yang sering kita sebut dengan Roh Kudus. Jadi kata lain dari Roh Kudus adalah Roh Bapa. Roh Bapa itu punya peran dalam membantu kita berkata-kata di hadapan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita. Jadi kita mendapatkan dua manfaat ini. Di satu sisi kita punya peluang, punya kesempatan untuk bersaksi, tapi di sisi lain Roh Allah akan membantu kita menyampaikan kata-kata yang dapat menarik perhatian dunia, yang membuat orang pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jika engkau memberitakan Injil, lalu ada orang yang pada akhirnya tertarik untuk mengikuti apa yang engkau beritakan, itu adalah peran Roh Bapa. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk membanggakan diri dan menyombongkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil itu ternyata punya resiko. Memberitakan Injil bukan jalan yang mudah. Ada saja tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dalamnya. Ada saja saat di mana kita akan mengalami penganiayaan, mengalami tekanan-tekanan karena kita memberitakan Injil. Lalu apa pesan Yesus bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan risiko, diperhadapkan dengan pergumulan di saat kita memberitakan Injil? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, mari kita arahkan perhatian kita pada ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi memperkenalkan nama Yesus, memberitakan Injil tentang Yesus, ada risiko di mana kamu akan dibenci oleh semua orang. Nah, ketika engkau dibenci, ketika engkau tidak disukai oleh banyak orang, apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan pesan Yesus dalam ayat 22 ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya
akan selamat. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, lalu diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, jangan gampang mundur, jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa, sebab Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita di sini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai kesudahannya, yang bertekun sampai akhir, itu yang akan selamat. Ini menjadi catatan penting bagi kita mengevaluasi pengajaran Kristen selama ini. Kita sering mendengar orang Kristen pasti selamat, orang yang mengikut Yesus pasti selamat. Tetapi ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Ternyata yang selamat adalah orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jadi jika ada tantangan, ada pergumulan dalam pelayanan, ada tantangan, ada pergumulan dalam memberitakan Injil, lalu engkau tidak mau bertahan menghadapi semuanya itu, lebih suka meninggalkan pelayanan, ini adalah sikap yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa. Tantangan seberat apapun yang engkau hadapi di dalam dunia pelayanan, engkau harus bertahan sampai akhir. Nah, pada intinya adalah engkau diminta oleh Yesus untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Jika kita menginginkan keselamatan, jika kita mendambakan keselamatan, milikilah mentalitas berani mengambil risiko, mentalitas yang kuat di dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, berlakulah cerdik. Perhatikan ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jangan bertahan di situ. Jika engkau sudah tahu itu adalah ancaman, itu adalah bahaya, lari. Lari. Jangan bertahan di situ. Sebab jika engkau ada di situ dan tidak mau lari, engkau akan mati konyol. Yang ketiga, ikutlah teladan guru kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat 24 dan ayat yang ke-25 diberikan gambaran tentang hal itu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jadi kita diminta untuk mengikuti teladan Yesus yang selalu memberitakan Injil. Yang keempat, takutlah akan Allah. Dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, kita membaca di sini bahwa kita diminta oleh Yesus untuk takut kepada Allah. Mengapa kita harus takut kepada Allah? Karena tiga hal. Yang pertama, Allah itu berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Itu berarti kehidupan kita ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Kehidupan segala makhluk di muka bumi ini ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan itulah pemelihara kita. Allah itulah pemelihara kita. Burung pipit tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di sorga. Dan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Yang ketiga, engkau berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu kita manusia lebih berharga daripada burung-burung pipit yang kecil itu. Nah, karena kita berharga, lebih berharga dari burung pipit jatuh ke bumi pun itu tidak mungkin terjadi di luar kehendak Bapa. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diminta dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Kita diminta dalam menghadapi setiap tantangan dalam pewartaan Injil, dalam pekabaran Injil, untuk takut akan Allah, karena Allah itu berkuasa atas hidup kita, Allah itu pemelihara kehidupan kita, dan kita ini berharga di mata Allah. Pesan Yesus yang terakhir, pesan Yesus yang kelima dalam bacaan kita saat ini dapat kita baca dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Di sini dari dua ayat ini kita dapat simpulkan betapa pentingnya bersaksi.
Jika kita tidak mau mengakui Yesus di depan manusia, jika kita menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga tidak akan mengakui kita dan menyangkal kita di depan Bapa di sorga. Memberitakan Injil memang banyak risiko, memberitakan Injil memang banyak tantangannya, tetapi jika kita melakukan itu, berani mengambil risiko, mengakui Yesus di depan manusia, tidak menyangkal Yesus di depan manusia, kita konsisten melakukan tugas pekabaran Injil itu, maka Tuhan pada akhirnya akan menyambut kita di sorga. Dia akan mengakui kita sebagai pengikutnya. Dia tidak akan menyangkali kita. Sebaliknya, jika kita mengatakan pengikut Yesus, tetapi kita takut bersaksi, kita tidak mau mengambil risiko atas hal ini, maka Tuhan Yesus tidak akan mengakui kita di depan Bapa di sorga, dan Dia akan menyangkal kita di depan Bapa di sorga. Amin.